Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar untuk kalian warga belajar SKB Sidoarjo, khususnya kelas 12 sore hari ini? Hadir semuakah kalian? Karena kemarin atau hari Selasa kemarin ya, ketika Pak Edi memberikan satu materi di pertemuan pertama, belum seluruhnya mengumpulkan tugas. Nah, kalau belum mengumpulkan tugas, maka tentu bisa saya artikan bahwa kalian tidak hadir. Karena itu, bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, harapan Pak Edi, di pertemuan pertama, tugas itu silahkan dikumpulkan. Ya. Hari ini, Pak Edi ingin mengetahui apakah Mbak Siti Bidayah hadir, Mbak Julia Nur Indasari, Mas Anwar Anugrah Fajarifai, Mbak Nur Hafidhah, Mbak Mas Rifatin, Mas Muhammad Zaim Al-Faik, Jainal Muslimin, dan Mas Agus Setiawan, dan Mas Purnadi. Jadi sekali lagi untuk kalian yang belum mengumpulkan tugas, harapan Pak Edi segera mengumpulkan, karena nanti kalau tidak dikumpulkan maka di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada tugas lagi dan semakin menumpuk ya. Baik, untuk sore hari ini kita akan membicarakan mengenai jalan untuk meraih cita-cita ya. Pada unit 1 judulnya seperti itu. Nah, kali ini yang kita pelajari adalah mengenai ungkapan persetujuan. Misalnya pada satu forum diskusi misalnya ya, forum diskusi, atau pada saat kita bermusyawarah dalam satu pertemuan itu pasti masing-masing pembicara, ada pendengar ataupun anggota yang lain itu kan ada yang berpendapat. Nah, setiap pendapat dari seseorang ya itu belum tentu semua itu setuju atau tidak setuju. Maka ada yang dimaksud dengan ungkapan persetujuan ya. Dan selain ada ungkapan persetujuan, pasti di antara peserta itu ada yang tidak setuju. Dan kalau tidak setuju, maka dia akan mengungkapkan kalimat sanggahan atau penolakan. Ya toh? Nah, sekarang bagaimana ungkapan menanggapi atau merespon pendapat ya? Kalau misalnya itu ungkapan persetujuan, itu bisa dimulai dengan kalimat misalnya saya sependapat dengan titik-titik misalnya. Misalnya ada seseorang yang dia mempunyai pendapat begini. Maka kalau memang kita setuju, maka kita bisa menyampaikan persetujuan atau ungkapan persetujuan kita dengan dimulai kata atau kalimat saya sependapat dengan yang Anda sampaikan. Satu misal seperti itu. Selain dengan kalimat itu, kita bisa juga dengan menggunakan kalimat saya mendukung pendapat saudara mengenai apa. Jadi ada saya sependapat, ada saya mendukung. Ini bisa digunakan sebagai atau memulai ungkapan persetujuan. Kemudian kata yang lain itu bisa kita mulai dengan saya setuju dengan titik-titik. Nah, apa titik-titik itu apa? Tergantung dari apa yang sedang dibicarakan pada pertemuan tersebut. Ya, itu antara lain. Kemudian bagaimana kalau misalnya ungkapan seseorang atau ada seseorang yang berpendapat kemudian ada orang yang tidak setuju atau dia ingin melakukan sanggahan bahkan penolakan? Maka ketika kita menolak atau menyangga, maka bisa diawali dengan kalimat saya kurang sependapat dengan titik-titik. Maksudnya apa? Tergantung dari apa yang sedang dibicarakan atau apa yang sedang dikomunikasikan saat itu, maka kita mengatakan saya kurang sependapat. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan saya tidak setuju misalnya, tidak seperti itu gitu. Jadi di dalam berbahasa kita pun juga ada etika ya, jadi yang baik dan benar gitu loh. Jadi saya kurang sependapat dengan
misalnya apa yang saudara sampaikan. Masih banyak hal-hal yang lain yang contoh-contoh. Kemudian bisa juga dengan kalimat yang dimulai dengan saya keberatan atas titik-titik. Titik-titik itu apa saja? Ya, tergantung dari objek pembicaraan. Tuh. Nah, selain itu bisa juga diawali dengan kalimat saya kurang setuju. Ya, saya kurang setuju dengan titik-titik. Nah, silakan, titik-titik itu apa? Nah, di sini berarti kita sudah mengetahui atau sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan kalimat persetujuan dan kalimat tidak setuju atau sanggahan. Nah, dalam mengungkapkan persetujuan atau penolakan suatu pendapat, dapat pula kita menggunakan penyambung ya atau penyambung antar kalimat seperti apa? Tambahan pula, lagi pula, dan di samping itu. Nah, ini termasuk kata-kata penyambung. Nah, hal yang lebih penting lagi jika tanggapan yang disampaikan disertai alasan yang logis atau argumen yang mendukung. Jadi di dalam satu forum diskusi dan sebagainya, kalaupun Anda misalnya mau mendukung atau setuju, ya tentu harus disertai dengan bukti pendukung alasan apa yang tepat sehingga Anda mendukung. Kalaupun Anda menyanggah ataupun menolak, berarti Anda punya dasar apa Anda menolak, ya. Tuh. Berikut ini contoh penyampaian persetujuan dan ketidaksetujuan. Contohnya, ungkapan setuju misalnya, bisa kita lihat. Saudara moderator, saya sependapat dengan hal yang disampaikan saudara tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik di sekolah oleh guru dan siswa. Di samping itu, nah itu ada kan, di samping itu, sekolah adalah salah satu kegiatan formal. Jadi, bahasa yang digunakan haruslah yang formal pula. Nah, jadi bahasa itu kan macam-macam ya. Kalau di tempat-tempat resmi misalnya, maka gunakan bahasa secara formal. Kecuali kalau kita misalnya sedang di luar atau dengan teman-teman, maka kita menggunakan bahasa-bahasa misalnya ya apalah yang biasanya digunakan oleh masyarakat itu. Oke. Kemudian ada ungkapan menyangga. Ini ada contoh saja, masih banyak kalimat yang lain. Misalnya begini, saudara moderator, saya kurang sependapat jika penggunaan bahasa Indonesia yang baku atau resmi itu hanya dilaksanakan di dalam kelas oleh guru kepada siswa atau sebaliknya. Tambahan pula, nah ini loh, tambahan pula menggunakan bahasa Indonesia yang baik oleh guru dan siswa di sekolah bukanlah perbuatan yang berat. Di samping itu, nah ini kan nyambung ini. Hal tersebut akan membiasakan siswa menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Inilah warga belajar yang saya hormati. Materi kita sore hari ini untuk memperdalam materi kita yang singkat ini, kalian harus membaca berkali-kali, bahkan harus mencari dari referensi buku-buku yang lain yang bisa kamu temukan. Toh sekarang ini banyak kok sumber belajar yang bisa kita gunakan untuk menambah wawasan kita. Baik, pada pertemuan kedua ini Pak Edi juga memberikan tugas kok, ya bisa dilihat di kolom tugas nanti apa saja yang harus kalian kerjakan, jawab dan tulis atau difoto ya, ditulis di foto kemudian dikirimkan seperti yang kemarin yang biasa kita lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.